Semoga yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, insya Allah segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah punya jodoh, jawab salamnya masih semangat. Saya doakan semoga jodohnya, kata Kiai Fauzi, tambah. Sepakat? Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, Amin. mawaddah, Amin. rahmah, Amin ya Allah. rezekinya tambah, Amin. tambah sawah, Amin. tambah rumah, tambah mama. Tak amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat semuanya dalam menjawab salam. Ini berarti menjadi pertanda kalau yang hadir rata-rata kaya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhil haflah al-mubarakah. Walhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal haul, fi hadzal majlis, fi hadzal ma'had al-mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada beliau panjenenganipun Kiai Haji Abdul Aziz Ismail, semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Haris, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah, kepada beliau yang saya hormati Kiai Haji Mazlan, semoga beliau diberikan keistiqomahan, amanah, kekuatan lahir batin, amin ya rabbal alamin. Beliau yang saya hormati Kiai Muzayyad, ada Kiai Zubaidi, ada Kiai Fauzi, dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama, PCNU, syuriyatan kanat au tanfidhiyatan, segenap banom dan juga lajnah, para asatidz, para gawakis hadir di tengah-tengah kita. Ada Gus Ali Subhan, ada Gus Nur Salim juga ada, dan segenap para gawakis yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para ibu nyai, para nawaning, ning nang ning, yang kita muliakan bersama, panjenenganipun Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Bapak Imam Hidayat. Yang kita muliakan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Romo Kiai Haji Jazil Fawaid. Wabil khusus kepada beliau Ibu Nyai Hajah Zakiyah Tulmiskiyah binti Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi,
kepada beliau Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, kepada beliau Kiai insyaallah sebentar lagi haji, beliau Kiai Ahmad Faleh Mubarak, dan rombongan yang alhamdulillah tadi pagi kita landing di Bawean dengan selamat dan bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pejabat pemerintah yang saya muliakan, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan segenap Forkopimcam TNI, Polri maupun sipil Kecamatan Bawean yang saya muliakan, kepada segenap para wali santri, dan spesial kepada segenap para santri putra santri putri Pondok Pesantren Mambaul Falah yang saya cintai dan saya sayangi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan apa yang diamanatkan kepada kami, saya mau cerita sedikit bagaimana kronologinya sehingga saya bisa hadir silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Gus Ali Subhan datang ke tempat saya. Dia ke rumah saya kemudian menceritakan tentang sejarah Pondok Pesantren Mambaul Falah. Kaitan Pondok Pesantren Mambaul Falah dengan keluarga besar Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Hubungan erat antara keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah dengan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Jatipurwo Surabaya yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Beliau Gus Ali Subhan juga cerita bahwasannya dulu para sesepuh-sesepuh saya, mulai dari kakek sampai ayahanda kami, itu juga sering pernah ke Bawean. Para guru-guru kami diceritakan oleh Gus Ali Subhan juga pernah ke Bawean dan pernah singgah di Pondok Pesantren Mambaul Falah. Ujung-ujungnya ternyata ngundang saya untuk hadir di acara ini dengan satu ultimatum yang sangat keras. Pokoknya Gus, kalau panjenengan tidak hadir, panjenengan bisa-bisa kualat dengan kakek panjenengan, dengan ayahanda panjenengan, dan juga dengan guru-guru panjenengan. Ini untuk yang kesekian kalinya saya mendapatkan undangan plus ultimatum dari si pengundang. Akhirnya saya harus sami'na wa atokna. Saya ikut saja apa yang didawuhkan oleh Gus Ali Subhan. Saya niati ingin sambung silsilah, sambung sanad, sambung silaturahmi kembali dengan para sesepuh, dengan para guru. Semoga silaturahmi ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abirruhuma bihi ba'da wafatihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu harapan? Apakah masih ada satu hal yang aku bisa lakukan untuk birrul walidain kepada kedua orang tua saya, walaupun toh kedua orang tua saya ini sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada." Satu riwayat mengatakan ada 4, satu riwayat mengatakan ada 5.
4 atau 5 hal yang bisa kamu lakukan sebagai wujud daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua walaupun toh kedua orang tua sudah tiada. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Dalam satu riwayat dikatakan ad-du'a'u alaihima, yaitu berdoa untuk kedua orang tua kita walaupun toh kedua orang tua kita ini sudah tiada. Kalau kita lakukan, maka kita telah melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Standar minimal sebagai orang tua yang sukses, orang tua dikatakan sebagai orang tua yang sukses, syarat minimal, standar minimal, seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika putra putri panjenengan ini menjadi putra putri yang salihun yad'u lahu. Ketika putra putri panjenengan saleh terus mau berdoa untuk kedua orang tua, berarti panjenengan telah menjadi orang tua yang sukses. Adapun kalau putra putri panjenengan memiliki profesi, jabatan yang tinggi, maka itu adalah satu bonus setelah panjenengan mendapatkan standar minimal sebagai kedua orang tua yang sukses. Satu, soleh. Yang jelas kalau soleh, dia pasti mau mendoakan kedua orang tuanya. Soleh dan mendoakan kedua orang tuanya ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisah. Kalau cuman punya anak soleh tapi tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti ini belum soleh betulan. Masih tolah-toleh, belum soleh yang hakiki. Banyak di mana tempat menjanjikan mampu mencetak putra putri panjenengan untuk menjadi anak yang soleh. Tapi kenyataannya ketika selesai dari lembaga tersebut, pulang malah justru bentrok dengan kedua orang tua dalam hal mendoakan kedua orang tua ini sampai atau tidak. Kalau kita cukup menjawab ketika ditanya mendoakan kedua orang tua itu doanya sampai atau tidak. Ngirim surat Fatihah kepada kedua orang tua itu surat Fatihahnya nyampe atau tidak. Jawabannya simple, cukup dijawab dengan sampai. Kalau orang yang bertanya ini minta dalilnya cukup dengan dalil rasional atau dalil cangkem elek. Kalau yang namanya kirim surat, alamatnya tidak pas, kira-kira suratnya sampai atau tidak? Sampai. Kalau alamatnya pas, kira-kira suratnya kembali lagi ke pengirim atau tidak? Tidak. Surat Fatihah yang kita kirimkan tidak kembali kepada kita, berarti ini menjadi bukti kalau kiriman surat Al-Fatihahnya sampai kepada yang bersangkutan. Cukup dijawab seperti itu, selesai. Kemudian yang kedua, harus mau mendoakan kedua orang tuanya. Ngaku soleh, tapi kalau tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka itu belum soleh betulan. Kalau sudah mau mendoakan kedua orang tuanya, dan dia harus soleh dalam artian dia mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Kalau hanya sekedar mau mendoakan kedua orang tuanya, tapi tidak mengetahui tentang ilmu agama, khawatirnya dia bingung. Ketika berdoa mana yang diangkat tangannya, tangan kanan atau tangan kiri. Terus yang dibalik itu tangan yang sebelah mana? Terus kalau doa itu yang dibaca apa? Walaupun toh sekarang ada Google, cukup dengan membuka Google, tapi itu semuanya belum jaminan. Khawatir ketika orang tuanya meninggal, dia buka Google, ketemu satu doa, kemudian dia berdoa di depan jenazah,
orang tuanya dengan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doanya pas, doanya benar tapi tidak pas. Apalagi kalau orang tuanya meninggal dunia, dia cari di Google ketemu satu doa, dia buka, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Mau diapain kedua orang tuanya? Doanya benar, cuman tidak pas. Dia mau mendoakan kedua orang tuanya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mendoakan kedua orang tuanya. Pilihan yang tepat wahai para wali santri, ketika panjenengan memondokkan anaknya di pondok pesantren, insya Allah putra putri panjenengan akan jadi putra putri yang sholihin, sholihat, dan tentunya mau mendoakan kedua orang tuanya dengan doa yang benar dan pas. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, salah satu wujud kita berbakti kepada kedua orang tua, walaupun toh kedua orang tua kita ini sudah tiada, adalah al-istighfaru lahuma, yaitu meminta ampun kepada Allah diperuntukkan untuk kedua orang tua kita. Rasulullah pernah dawuh semacam ini, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Kelak nanti di surganya Allah, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu sahabat tanya, enak sekali ya Rasulullah, orang tuanya sudah di akhirat, tapi nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akhirnya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, anna li hadza ya Rasulullah, bagaimana cara aku mendapatkan naiknya derajat kelak nanti di surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, bistighfari waladika laka, dengan istighfarnya anakmu untukmu. Ketika anakmu mau memintakan ampun kepada Allah untukmu, maka engkau akan dinaikkan derajatnya oleh Allah kelak nanti di surganya Allah. Semoga kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Anak-anak kita mau memintakan ampun, mau memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa infadhu ahdihima, yaitu melestarikan janjinya dan meneruskan perjuangannya, meneruskan apa yang menjadi cita-citanya, cita-cita kedua orang tuanya. Orang tuanya seorang mubaligh, seorang alim, alamah, seorang yang memiliki amanah ngurusi takmir masjid. Sebagai anak jangan lupa lanjutkan perjuangan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Mambaul Falah turun temurun tetap sambung menyambung, turun temurun tetap meneruskan perjuangan para leluhur. Ini menjadi pertanda, insya Allah penerus pondok pesantren Mambaul Falah adalah mereka-mereka yang tetap birrul walidain sampai Mambaul Falah kelak nanti berakhir di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang keempat dan kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silatul walad ila buddi abihi. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan teman-temannya kedua orang tua. Sambung silaturahmi dengan mereka-mereka yang dulu pernah bersambung dengan kedua orang tuanya. Tetap sambung. Intinya di sini. Intinya di sini. Jadi saya ke sini itu ingin merealisasikan, ingin melakukan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Sambung silaturahmi dengan para leluhur yang dulu pernah bersambung, dengan para kiai yang dulu pernah bersambung, dengan para kerabat yang dulu pernah bersambung.
dengan para leluhur-leluhur kami. Jadi bukan karena Gus Ali Subhan, tapi karena saya ingin merealisasikan ini. Lanjut silaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah dan juga para kiai-kiai yang ada di Bawean, dan juga ingin merealisasikan ikram wa tahrim kepada beliau-beliau. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tadi kita dengarkan bagaimana santri-santri Mambaul Falah dites oleh Gus Ali Subhan dengan berbagai macam pertanyaan, dan semua pertanyaan dijawab 100% benar dan tanpa ada sedikit salah ataupun kepleset jawaban yang dilakukan oleh teman-teman santri Mambaul Falah. Tepuk tangan gak apa-apa kok, lanjut. Ini semoga menjadi satu motivasi untuk kita. Masya Allah, tadi dilantunkan bagaimana nazam alfiyah, mulai dari awal sampai babul kalam, berhenti. Jadi gak sampai 10 bait tadi itu, gak sampai 10 nazam, tapi sudah menunjukkan ini wah luar biasa. Kalau depannya bisa, pasti belakangnya wallahu a'lam. Jadi Alfiyah Ibn Malik itu dikarang oleh seorang alim allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Malik. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Malik ini adalah satu ulama yang berasal dari Spanyol, bukan dari daratan Arab, bukan. Tapi beliau ini berasal dari Spanyol, dari benua Eropa. Dulu Spanyol itu pada tahun 2010 berhasil menjadi pemenang Piala Dunia. Pada waktu itu Piala Dunia dihelat di South Africa atau di Afrika Selatan, di mana pada waktu itu di City Soccer yang namanya Spanyol itu tanding dengan Belanda, dan alhamdulillah Spanyol menang, padahal dengan gol tunggal yang dicetak oleh Andreas Iniesta pada menit-menit tambahan akan berakhir itu final Piala Dunia. Andreas Iniesta mengegolkan, menjebol gawang musuh dengan tendangan yang sangat-sangat indah. Luar biasa. Saya tahu karena saya menang. Ini Spanyol punya satu ulama yang luar biasa dalam ilmu nahwu sharaf, dalam ilmu qaidatul lughah al-arabiyah, yaitu Muhammad Ibn Malik. Muhammad Ibn Malik, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini mohon maaf, mungkin saya salah. Beliau ini adalah seorang ulama yang santrinya itu nggak banyak-banyak banget. Waktu itu, waktu beliau buka pondok, beliau pun juga woro-woro atau bikin pengumuman kepada masyarakat sekitar. Hei masyarakat sekitar, saya buka pondok pesantren. Siapa yang mau mondok silahkan. Saya punya ilmu nahwu sharaf, saya punya ilmu qaidatul lughah al-arabiyah. Siapa yang mau mondok silahkan datang ke pondok saya. Monggo. Ini dilakukan oleh Muhammad Ibn Malik. Makanya kalau ada pondok pesantren mau pasang plang atau pengumuman penerimaan siswa atau santri baru, biasa saja. Karena Muhammad Ibn Malik dulu pernah juga melakukan pengumuman penerimaan santri baru. Muhammad Ibn Malik setelah melakukan pengumuman, kenyataannya masyarakat sekitar nggak ada yang mondok, nggak ada yang mondok. Ini pun juga menjadi satu nasihat untuk kita. Kalau sudah pasang pengumuman di iklan-iklan penerimaan santri baru,
Ternyata yang daftar cuman sedikit. Jangan putus asa. Tetap lanjut buka pondoknya. Tetap lanjut ngajar di pondok pesantren. Muhammad ibn Malik kurang alim apa? Ketika mengumumkan buka santri baru, nggak ada yang daftar. Ironisnya saat ini di era milenial, ketika pondok pesantren buka pendaftaran santri baru, kok nggak ada yang daftar, belok profesinya, nggak jadi pondok pesantren, turun 1 derajat kos-kosan Islami. Nanti kalau kos-kosan Islami diumumkan nggak ada yang daftar juga, berubah, akhirnya jadi kos-kosan Islaminya hilang. Kalau nanti sudah diumumkan nggak ada yang daftar juga, akhirnya jadi warnet. Ini apa yang terjadi pada Al-Imam Muhammad ibn Malik menjadi nasihat untuk kita untuk selalu istiqomah, semangat berkhidmat kepada ilmu, kepada para santri, walaupun toh sedikit santrinya, sedikit yang daftar. Sampai-sampai tetangganya Muhammad ibn Malik itu bilang kepada Muhammad ibn Malik, to a pity of you, kasihan deh lo Muhammad ibn Malik. Kasihan deh lo, nggak ada yang daftar, capek-capek buka di website, capek-capek buka pengumuman pasang pelang di setiap perempatan, tapi nggak ada yang daftar. Kasihan deh lo Muhammad ibn Malik. Apa kata Muhammad ibn Malik? Yang penting aku sudah baro'atu zimmah. Yang penting aku sudah keluar dari tanggung jawab untuk mentransformasikan ilmuku, untuk mentransfer of knowledge kepada umat. Aku sudah woro-woro, aku sudah pengumuman kepada masyarakat. Walaupun toh tidak ada yang daftar, tidak ada yang mau, yang penting aku sudah keluar dari tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang aku punya. Ini Muhammad ibn Malik. Tapi walaupun tahu demikian, Muhammad ibn Malik ini memiliki satu santri yang luar biasa. Dan semuanya pasti kenal dengan salah satu santrinya Muhammad ibn Malik. Siapa itu? Syaraf ibn Yahya an-Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu muridnya Muhammad ibn Malik. Yang ngarang Arba'in Nawawi, yang nulis Riyadhus Shalihin, itu santrinya siapa? Ibn Malik, santrinya Muhammad ibn Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Suatu ketika Imam Nawawi itu bertanya begini tentang satu hadis. Wahai Muhammad ibn Malik, saya ini pernah mendapatkan satu hadis. Hadis itu mengisahkan tentang satu ejekan dari orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu itu pernah bilang begini kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Lana uzza wala uzza lakum. Kami orang-orang kafir Quraisy punya Uzza, punya Lata, punya berhala-berhala yang banyak. Dan kamu orang Islam nggak punya berhala, nggak punya patung, nggak punya Uzza. Terus dijawab oleh Rasulullah, ala tujibu lahum, ala tujibu lahum. Kamu terus menjawab apa? Apa yang kamu berikan jawaban untuk mengcounter pertanyaan atau statement dari orang-orang kafir Quraisy? Terus kemudian para sahabat, bagaimana kami menjawabnya ya Rasulullah? Dijawab, katakan begini, lana maulana wala maula lakum. Aku punya Tuhan, aku punya Allah yang melindungiku, melindungi kami, dan kamu tidak punya Tuhan yang melindungi kalian. Kalian tidak punya Allah yang melindungi kalian. Mahalu syahidnya, ini agak serius saya ngajinya karena di hadapan para santri-santri yang hafal Alfiyah. Kalau saya nanti bicaranya rendah atau landai biasa-biasa saja, apa kata dunia?
Yang suruh bicara kok masih kalah sama santri-santri Mambaul Falah. Sorry lah ya. Kemudian yang jadi pembahasan ini adalah ala tujibu lahum. Ini tujibu termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika tingkah rofa ini mestinya subutun nun atau tetapnya nun. Mestinya ala tujibuna lahum karena lanya ini bukan lanahi. Di sini mestinya tulisannya ala tujibuna lahum. Rofa dan rofanya af'alul khamsah itu pakai subutun nun. Tapi kenapa nunnya itu kok dibuang? Jadinya ala tujibu lahum. Nunnya kemana? Kalau nunnya dibuang itu mestinya tanda daripada i'rab jazm. Itu kan rofa. Kenapa kok dibuang nunnya? Kalau dibuang nunnya mestinya jazm. Tapi kan itu lanya lanafi. Mestinya harus ala tujibuna lahum. Apa jawab Imam Malik? Yang namanya subutun nun itu adalah pengganti daripada dhammah. Dhammah itu adalah i'rab rofa yang original. Sedangkan subutun nun itu adalah i'rab rofa sebagai pengganti daripada dhammah. Dhammah suatu ketika itu bisa ditakhfif. Dhammah suatu ketika itu bisa diringankan bacaannya. Contoh seperti di dalam ayat Al-Quran, ala yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Di situ dikatakan ala yush'irukum, tapi dalam satu bacaan khususnya bacaan daripada Imam Abi Amr di situ dikatakan ala yush'irkum, padahal tidak kemasukan huruf jazm, padahal tidak kemasukan amil jawazim, tapi di situ dikatakan ala yush'irkum. Jawabannya kenapa? Dhammahnya ditakhfif. Sama seperti ala tujibuna lahum dikatakan ala tujibu lahum, nun yang menjadi alamat daripada i'rab rafa di situ ditakhfif, nasibnya sama dengan dhammah. Ini Imam Nawawi berguru kepada Imam Ibnu Malik. Luar biasanya para rawuh. Ini pokoknya saya cerita saja. Sampai akhir kita nanti akan cerita-cerita saja, nggak usah terlalu serius mau'idotul hasanah. Kalau mau'idotul hasanah itu pasnya untuk orang yang man yadubul ardo dabbaba. Orang yang betul-betul menghentakkan kakinya istiqomah, madep mantep marang wong tuwa, ora tolah toleh. Itu kalau orang yang patut untuk memberikan mau'idotul hasanah. Kayak Gus Raub ini sudah pas memberikan mau'idotul hasanah. Istiqomah, madep, mantep. Kalau saya ini masih belum madep, mantep. Kadang masih toleh kanan, toleh kiri. Makanya dari tadi saya lebih menoleh ke arah kanan saya daripada ke kiri saya. Karena kelihatannya pandangannya lebih bening yang sana. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Imam Ibnu Malik ini pernah, beliau ini sedikit kualat kepleset sama gurunya. Jadi kitab Alfiyah ini mestinya kan Alfiyah itu artinya yang berbangsa 1000. Nah dhamanya jumlahnya ada 1000. Mestinya namanya Alfiyah. Tapi kalau panjenengan hitung, nadhom Alfiyah itu ternyata ada bonus 2 nadhom. Jadinya 1002 nadhom. Nah, kenapa kok bisa ada tambahan 2 nadhom yang semestinya itu 1000? Bukti bahwa Alfiyah itu semestinya 1000 karena Muhammad ibn Malik itu mengawali menulis kitab Alfiyah dengan kata-kata qala Muhammadun huwabnu Maliki. Qala itu fi'il madhi, atau dalam grammar bahasa Inggris ini memiliki faidah past tense.
Jadi dari apa yang telah dilakukan. Itu pakainya qala fi'il madhi. Padahal prakteknya dia itu mau menulis. Tapi di situ kok malah pakai qala fi'il madhi yang memiliki zaman past tense. Mestinya kan yaqulu akan menulis. Ini menjadi satu isyarat bahwa ulama-ulama kita zaman dahulu kalau menulis kitab, mengarang satu kitab, itu apa yang ditulis itu sudah ada di dalam otaknya. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menulis Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu apa yang akan ditulis? Itu sudah ada di dalam otaknya Mbah Hasyim Asy'ari. Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi. Itu apa yang akan ditulis? Itu sudah dihafal sama Imam Nawawi. Beda dengan ulama-ulama milenial, para calon-calon sarjana yang kalau menulis bolak-balik ke perpustakaan, ambil referensi itu, dapat referensi ini, tulis. Kalau ulama kita zaman dahulu mboten, tidak menulis, langsung saja ditulis, dan apa yang akan ditulis ini sudah ada di dalam otak. Makanya di situ memakai fi'il madhi yang zamannya zaman past tense. Nah, Imam Ibnu Malik ini suatu ketika menulis wa taqtadi ridon bi ghairi sughtin fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Ini alfiyah saya ini jumlahnya 1000 bait. Mestinya alfiyah saya ini lebih bagus daripada karangannya guru saya, alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Malik itu punya guru namanya Ibnu Mu'ti. Dan dia mengatakan dalam bait itu bahwa alfiyah saya, karangan saya ini lebih baik daripada punyanya guru saya Ibnu Mu'ti. Sedikit sombonglah. Seketika itu para rawuh langsung hilang hafalannya. Apa yang ada di dalam otaknya lost dol, hilang kabeh. Mau meneruskan itu nggak bisa. Sampai ziarah ke makam gurunya Imam Ibnu Mu'ti, akhirnya ditemui di dalam mimpi. Hei Ibnu Malik, kenapa kau di sini? Sinten panjenengan? Saya Ibnu Mu'ti. Ya Allah guru, mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan mengarang kitab Alfiyah. Hilang ilmu saya semuanya, wahai guru. Kamu sadar nggak apa yang kamu katakan? Akhirnya terbuka hatinya. Masya Allah, ada rasa takabur di dalam hatinya. Kepleset titik. Akhirnya hilang semua itu ilmu-ilmu yang beliau miliki. Akhirnya dilanjutkan. Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fidarajatil akhirah. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti karena lebih duluan, ya pastilah lebih utama. Jadi merevisi dari apa yang sebelumnya dikatakan. Ya karena mungkin lebih pertama, lebih dahulu, ya berarti lebih utama. Semoga Allah memberikan anugerah baik kepadaku ataupun kepada guruku Imam Ibnu Mu'ti. Ini menjadi satu nasihat kepada kita. Jangan sampai kita semuanya memiliki rasa takabur lebih hebat, lebih tinggi ilmunya bila dibandingkan dengan guru-guru kita. Walaupun toh setinggi apapun pangkat kita, walaupun toh sejauh manapun kaki kita melangkah dalam bertolabul ilmi sampai ke negara Timur Tengah, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, tetap hormati dan jangan sombong dengan guru-guru kita yang dulu ketika di desa, di kampung mengajarkan kita alif ba ta. Ini menjadi satu nasihat untuk kita. Makanya guru kami panjenenganipun Al Habib Abdullah Baharun, beliau berpesan kepada murid-muridnya,
kepada para santri-santrinya, yang dalam artinya kamu nanti kalau sudah pulang dari Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf, tetap hormati guru kamu. Jangan kau merasa sombong lebih tinggi daripada guru-guru kamu yang ada di daerah, walaupun toh kamu pernah belajar di Timur Tengah. Bahayanya itu para rawuh. Bahayanya itu para santri. Ketika kalian sudah merasa lebih tinggi, lebih hebat, maka bisa-bisa akan terputus itu yang namanya rantai hubungan, sanad, silsilah antara kita dengan guru-guru kita. Rasionalisasinya begini, alaqatul muridi wa syaikhi kal alaqah al-kahrubaiyah. Hubungan antara guru dengan murid itu seperti hubungan listrik. Kita lihat lampu yang kalian saksikan di atas kalian ini bisa hidup karena ada apanya? Ada apanya? Ada listriknya. Kalau nggak ada listriknya nggak akan nyala. Semakin besar tegangan listriknya, wattnya akan semakin besar dan akan memancarkan cahaya yang besar. Sama antara guru dengan murid itu harus sambung. Kalau dia tidak sambung, maka seperti lampu tapi nggak ada listriknya. Kira-kira bisa nyala nggak? Bisa nyala nggak? Lampu nggak ada listriknya nggak bisa nyala. Dia tidak akan menerangi lingkungannya. Sama seperti seorang santri di tengah-tengah masyarakat, tapi nggak sambung dengan kiai-kiainya, dengan guru-gurunya, maka dia wujudnya seperti manusia dengan berbagai macam dandanannya, tapi dia tidak bisa memberikan enlightenment atau pencerahan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Paham tum? Understand? Sambung tetap silsilah sanad dengan guru-guru kita. Siap? Santri Mambaul Falah siap? Acara haul ini adalah wujud daripada persambungan kita dengan guru-guru kita. Shahibul haul malam hari ini menyaksikan kita para rawuh. Hadir di sini, Masya Allah. Para masyayikh kita melihat kita hadir di sini, mendoakan beliau-beliau, dan beliau mendapatkan doa dari panjenengan semuanya. Luar biasa, beliau bahagia dan pastinya beliau akan membalas dengan doa yang lebih dahsyat untuk kita semuanya. Amin. Jadi begini, ini acara malam hari ini kan banyak sekali temanya. Satu haul, satu manakeban, satu rojabiah Isra Mi'raj, satu maulitan. Jadi ada 4 acara di sini tuh. Ini otomatis mengharuskan saya untuk berbicara 4 tema. 1 tentang manakib, 2 tentang Isra Mi'raj, 3 tentang haul, yang keempat tentang fadailus sholawah, tentang maulid. Dan acara malam hari ini menjadi bukti kalau panitianya ini luar biasa, menjadikan 4 acara dalam satu majelis. Ini bukan panitia yang biasa, tapi super istimewa. Luar biasa. 4 acara dalam satu majelis. Hebatnya apa? Beliau bisa meminimalisir anggaran acara. Yang semestinya 4 tema dalam 4 acara dalam 4 majelis, diringkes anggarannya hanya menjadi 1 majelis. Akhirnya sekali pasang terop untuk 4 acara. Sekali nyewa genset untuk 4 acara. Sekali nyewa sound system untuk 4 acara. Sekali mendatangkan penceramah untuk tepuk tangan untuk
Kiai Ali Subhan. Masya Allah. Ini memang panitia yang top-topan. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Dan juga nggak ada tanding, nggak ada banding. Kiai Ali Subhan. Masya Allah. Wong kok ngene kok di saing-saing ke ta o ya o mong sakuatku ku berharap di hati ini hanya ada. Thank you. Ini gimana enaknya, nyanyi apa ngaji? Masya Allah. Jadi kita putuskan karena malam hari ini ada 4 tema. Insya Allah pengajian ini selesai jam 4:30. Siap? Siap? Lanjutkan sampai jam 4:30 bersama dengan Gus Ro'ub. Saya paling setengah jam lagi mau pamit. Masya Allah. Jadi yang pertama, haul. Panjenengan di sini berdoa untuk para ashabul haul. Kira-kira doanya diterima apa enggak? Pede. Insya Allah dan kita akan mendapatkan barokah doa dari ashabul haul. Kira-kira doanya ashabul haul ini lebih dahsyat atau tidak bila dibandingkan dengan doa kita? Lebih dahsyat. Doanya ashabul haul itu lebih dahsyat daripada doa kita. Pertanyaan berikutnya, kalau doanya ashabul haul ini lebih dahsyat daripada doa kita, kenapa kita capek-capek berdoa? Yang jelas kita berdoa ini mengikuti perintah Rasulullah. Yang kedua, kita berdoa dalam rangka untuk sambung silsilah, sambung sanad, sambung listriknya dengan guru-guru kita. Fahim tum? Understand? Jadi kita berdoa ini dalam rangka agar para guru-guru kita ini melihat kita dan kemudian mendoakan kita dengan doa yang lebih dahsyat. Menghadiri acara haul ini adalah wujud daripada persambungan para murid dengan guru-gurunya. Mengadakan acara haul ini adalah wujud silsilah yang rapat antara murid-murid dengan gurunya. Di dalam kitab Sirajut Talibin karangan Simbah Kiai Ihsan Jampes. Jampes itu salah satu daerah atau desa di Kediri. Kediri itu adalah di sana saya berada. Sekali-kali saya juga mengiklankan kota saya. Di Jampes itu ada namanya Kiai Ihsan. Nukil kalamnya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Dawuhnya apa? Yakunu i'tina'ul wali ba'da mautihi li aqaribihi walla'idhina ma'ahu bihi fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Nah, apa artinya? Seorang wali kalau sudah meninggal dunia, ashabul haul yang sudah wafat, ini kan semua sudah wafat ashabul haul. Gitu? Ada yang masih hidup? Kan enggak ada. Semua para salihin, para aulia yang sudah wafat, maka dia akan memiliki kepedulian yang tinggi kepada murid-muridnya, kepada keluarganya, dan kepedulian beliau-beliau ini lebih tinggi, lebih dahsyat bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau-beliau masih hidup. Para aulia, para sholihin ketika sudah wafat, jangan dikira itu mati nggak ada gunanya.
Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Beliau-beliau masih hidup dan memiliki kepedulian yang tinggi kepada kita. Bahkan doanya lebih dahsyat bila dibandingkan dengan doa beliau-beliau ketika beliau masih hidup. Jadi dulu itu ada seorang syekh besar, alim allamah minas sadah. Beliau adalah Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau berasal dari Turki. Punya satu kaidah, catat kaidahnya ini. Mungkin ini nanti akan keluar di ujian akhir semester. Beliau punya satu kaidah ditulis pakai bahasa Turki. Tapi coba akan saya terjemahkan pakai bahasa Arab. Karena saya khawatir nanti kalau saya sampaikan dengan bahasa Turki, panjenengan nanti tidak akan paham. Selain itu saya juga tidak bisa bahasa Turki. Saya sampaikan pakai bahasa Arab. Yang kurang lebih terjemahan dalam bahasa Arabnya, idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Kalau ada seorang alim wafat meninggal dunia, maka dia selaksa pedang yang keluar dari rangkanya atau selontongane. Apa selontongan bahasa Indonesianya itu? Selantangan apa? Hah? Sarungnya pedang itu loh. Kalau ada orang alim meninggal dunia, maka dia akan seperti pedang. Pedangnya lebih tajam, lebih dahsyat seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Kalau masih hidup, itu pedang yang ada di dalam sangkar, pedang yang ada di dalam sarung. Sudah bisa menakutkan orang. Jadi seperti Kiai Mazlan, ini semisal jalan-jalan di tempatnya para santri, di asramanya para santri. Beliau bawa pedang, pedangnya nggak dibuka, hanya dibawa lontang-lantung gitu saja. Semua santri pasti akan ketakutan. Bu, Kiai Mazlan bawa pedang, abu ini mau ngapain? Tangki. Itu padahal pedangnya belum dikeluarkan dari sarungnya. Coba kalau pedangnya Kiai Mazlan dikeluarkan dari sarungnya. Ini yang ketawa pasti pikirannya ke sana ini. Itu pasti kalau pedangnya sudah keluar dari sarungnya, blok. Yakin santri-santri pasti akan tidak hanya berdiri ketakutan, lari semuanya. Betul. Pedang-pedang yang ada di dalam rangkanya itu, jangan pikir macam-macam lah. Memang terlalu malam kalau ngaji itu bahaya. Bisa ke arah sana sini memang. Tapi harus kita batasi. Banyak yang 17 tahun ke bawah di sini. Masya Allah. Alim, saleh, waliun min auliyaillah ketika sudah wafat, maka dia akan memiliki doa yang lebih dahsyat. Kenapa? Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad begini, orang itu kalau masih hidup dia pasti tersibukkan dengan dua hal. Nggih? Orang kalau masih hidup tersibukkan dengan dua hal. Dua sifat. Yang pertama sifat basyariyah, yang kedua sifat khususiyah. Orang kalau masih hidup pasti punya dua sifat ini, basyariyah dan khususiyah. Sifat basyariyah itu apa? Kalau kata orang Jawa, sifat basyariyah itu sifat kamanungsan. Sifat seorang manusia wajarnya. Semisal, ketika dia berbicara 1 jam, teriak-teriak di depan para jamaah, terus kemudian haus, itu manusiawi enggak? Hah? Manusiawi enggak? Manusiawi, ini namanya sifat basyariyah. Saya nggak bilang panitia loh ya. Saya hanya mencontohkan sifat basyariyah. Ini namanya sifat basyariyah. Sama juga panjenengan.
Ketika panjenengan 1 jam dengerin orang ngomong dari tadi nggak turun-turun, terus akhirnya sikilnya, kakinya semutan, geringgingan, apa muncak noreng Madura nih kak? Hah? Padegi, geringgingan, manusiawi nggak? Manusiawi nggak? Panjenengan 1 jam dengerin orang ngomong sampai akhirnya ini boyoken, apa namanya boyok itu? Sakit tengah. Itu kira-kira manusiawi enggak? Manusiawi. Makanya melanggar kemanusiaan kalau ngaji sampai malam-malam. Enggak usah lama-lama saja. Ini basyariyah. Kalau khususiyah itu sifat spesial. Saya akan merasionalisasikan atau mengilustrasikan. Orang kalau di tengah-tengah jamaah, ketika pengajian, terus kemudian dikasih air minum, terus kemudian bingung cara bukanya bagaimana, cara minumnya juga bagaimana, mau diangkat dilihatin banyak orang, minumnya harus ditata, pakai tangan kanan, sebelum minum juga harus baca, habis minum baca, dan minumnya betul-betul ditata dengan rapi. Ini khususiyah karena di depan jamaah. Kalau nggak di depan jamaah, masa bodoh. Bareng sama teman-teman, nggak mikir mau bukanya gimana, mau pakai tangan apa, naudzubillah min dzalik, pakai tangan kiri, tetap diminum. Ini namanya apa? Sifat khususiyah. Nah, manusia itu kalau masih hidup itu ya semacam itu. Tapi kalau sudah meninggal, manusia itu sudah nggak punya sifat basyariyah. Nggak ada ceritanya manusia kecapean ketika mati terus kecapean minta dibawakan air, nggak ada. Di kuburan minta air, di kuburan minta dibawain aqua, nggak ada. Yang tersisa hanya sifat khususiyah. Ketika yang tersisa hanya sifat khususiyah, maka ketika dia berdoa, doanya akan mustajab langsung tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan. Beda dengan orang yang masih ada basyariyahnya, masih ada khususiyahnya. Kadang ketika berdoa awalnya khususiyah, khusyuk, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman. Khusyuk, tapi setelah itu kemudian geleor, digoda dengan basyariyahnya. Ini nanti konsumsinya apa? Ini nanti makanannya apa? Berubah doanya, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Awalnya khususiyah digoda dengan syahwat-syahwat duniawiyah. Terus kemudian dia masuk pada kategori basyariyah. Sama seperti panjenengan ketika sholat taraweh jamaah, awalnya khusyuk, Allahu Akbar, imamnya baca Fatihah, alhamdulillah masih khusyuk. Ketika setelah amin ada gangguan basyariyah. Habis ini imamnya baca surat apa? Ditunggu beberapa detik kemudian imamnya ternyata membaca lam yakunil ladzina kafaru. Waduh, ini panjang. Buyar khusyuknya. Nggih napa nggih? Bener apa bener? Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak ada gangguan basyariyah, maka doanya sekali doa mampu mengagetkan malaikat. Panjenengan juga kaget. Masya Allah, ini doanya para ashabul haul. Makanya kita di sini tempat ini dalam rangka untuk mendapatkan barokah doa ashabul haul. Dan doanya ashabul haul ini lebih mustajab. Alhamdulillah, semoga kita semuanya mendapatkan barokah doa dari para ashabul haul. Amin. Yang kedua, para rawuh, hadirin hadirat, pemirsa, youtubiyin, youtubiyat yang dimuliakan Allah. Kita
ini sambung silsilah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sambung sanad keilmuan yang diilustrasikan dengan al-kahrubaiyah atau kelistrikan. Sambung silsilah. Ketika panjenengan hadir dalam acara haul, maka berarti silsilah panjenengan tetap sambung. Pahim tum? Kalau sudah pahimna, silsilah dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan silsilah dalam bahasa Indonesia? Angkat tangan, jawab. Kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah. Hadiahnya boleh pulang duluan. Silsilah itu artinya rantai. Ini hebatnya ulama kita zaman dahulu. Mengistilahkan persambungan antara guru dengan murid, murid dengan guru itu dengan istilah rantai. Kenapa? Karena rantai itu karakternya luar biasa. Rantai itu kalau digantung kemudian sampai ke bawah, yang atas itu digoyang, yang bawah ikut goyang atau tidak? Ikut goyang atau tidak? Goyang. Artinya bagaimana? Ketika yang atas itu berdoa minta kepada Allah, maka doanya pasti akan nyambung sampai ke bawah. Ketika sang guru doa, maka doanya pasti nyambung sampai ke para santri. Kalau rantai yang bagian atas digoncang, ini kira-kira yang bawah ikut bergoncang atau tidak? Ikut atau tidak? Maka ketika sang guru itu kok digoncang dengan fitnah, sebagai seorang santri pasti tidak akan terima. Joko tingkir dilokne ngombe dawet. Jadi pikir nggarai mumet. Kita sebagai seorang santri Joko tingkir dilokno, dimaki, dikatakan semacam itu, pasti nggak akan terima. Ini karakter yang terjalin bibarokati silsilah. Hubungan erat antara guru dengan murid. Makanya jeden beden dengan guru. Kamu berani macam-macam dengan guru saya, langkai dulu mayat saya. Gitu kata Banser. Bodoh Banser itu. Gitu kata santri. Ini silsilah. Makanya dulu di zaman Mbah Kiai Mahrus, waktu mondok di Rembang, konon dulu ada pagelaran wayang. Yang jadi lakon wayang itu dulu para sesepuh-sesepuh NU. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, itu dijadikan wayang, dilakonkan oleh dalang. Santri-santri Rembang pada waktu itu enggak terima, akhirnya diobrak-abrik itu yang namanya pagelaran wayang. Kenapa? Ini wujud daripada santri tetap sambung dengan para kiai. Jangan kau goda kiai-kiai saya, jangan kau fitnah, jangan kau goncang kiai-kiai saya, maka kamu nanti berurusan dengan saya sebagai seorang santri. Kira-kira santri Mambaul Falah siap? Siap? Kalau sudah siap, yang namanya karakternya silsilah, itu kalau yang bawah digoyang, yang atas ikut goyang enggak? Hah? Ikut. Makanya ketika santri itu berdoa, maka doa yang disampaikan oleh santri, yang dimunajatkan oleh santri, pasti akan dibantu dengan doa para guru. Pasti. Kalau semisal santrinya itu digoncang dengan fitnah, cobaan, hasutan dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Rantai kalau digoncang bawahnya, yang atas juga ikut bergoncang. Makanya ketika santri diusik, santri difitnah, guru-guru kita tidak akan tinggal diam. Satu abad NU menjadi wujud bahwasannya para Nahdliyin tetap sambung dengan guru-gurunya
dengan para muassisin. Kenapa? Sampai 1 abad NU tetap istiqomah. Guncangan dahsyat, musibah dahsyat, lain sebagainya nggak pengaruh untuk eksistensi NU. Hidup NU sampai 1 abad lamanya. Selamat masuk pada abad kedua Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, ikut kiai sampai mati. Shallu ala Muhammad. Ini ya sekali-kali pesenlah sebagai seorang katib Suriah PBNU. Masa dari tadi cuman monoton masalah tema saja. Pesenan sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya bagaimana? Kalau sudah sambung silsilah antara murid dengan guru, maka saya bilang kepada para santri, you semuanya harus percaya diri. Saya hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi saya didampingi oleh guru-guru saya. Beruntung para wali santri, panjenengan memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren yang mengajarkan sambungnya silsilah keilmuan dengan para guru. Ini yang menyebabkan insya Allah putra-putri panjenengan selalu mendapatkan barokah dan ridhonya para guru. Hidupnya pasti akan didampingi oleh para guru. Ini kalian harus punya rasa percaya diri sebagai seorang santri. Ironis kalau sebagai seorang santri terus kelemar-kelemer. Dijadikan ini nggak berani, suruh naik panggung nggak berani, suruh ngacung nggak berani, suruh itu nggak berani. Alasannya apa? Saya nggak punya rasa keyakinan bisa mengatasi masalah itu. Sangat ironis sekali. Kalian sebagai seorang santri punya potensi. Maka ekspresikan potensi yang kalian miliki. Kalian bisa dan harus bisa. Dengan rasa percaya diri, maka kalian pasti akan menciptakan hal yang istimewa. Kenapa? Karena ada satu kaidah begini. When you have a confidence, you have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Ini yang mengartikan ini Kiai Ali Subhan ini mestinya ini. Karena mobilnya itu tulisannya bahasa Inggris semuanya. Masya Allah. Kalau diartikan seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Haris, when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira. Confidence ing rasa percaya diri. You have mongko bakal anduweni sapa sira. Ini aslinya you will have. Tapi karena disamarkan jadinya you'll have. You have mongko bakal anduweni sapa sira. A lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira, fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa mah ka ing sira tuk 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 tuk. Ini kalau enggak santri enggak bisa para rawuh. Tepuk tangan untuk para santri. Jadi perkara yang istimewa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki rasa bahagia di dalam hatinya. Nggak ada ceritanya suatu hal yang istimewa diciptakan oleh orang yang sedih terus, gegana terus, gelisah, galau dan merana. Mau menciptakan hal yang istimewa, nggak mungkin bisa. Nah, inti daripada orang itu punya rasa bahagia, dia pasti punya rasa percaya diri. Santri kalau punya rasa percaya diri, insya Allah siap mau jadi apa saja, insya Allah siap. Jadi para wali santri, panjenengan kalau mau cari menantu yang siap di segala medan dan situasi serta kondisi,
carilah menantu dari para santri. Yakin disuruh ngaji, siap. Disuruh ceramah, siap. Mau dalam kondisi kaya, siap. Miskin juga. Mau disuruh kerja keras, siap. Mau kerja setengah keras, siap. Mau kerja-kerjaan atau mau ngerjain juga, siap. Santri. Pokoknya santri hadir mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Tapi syaratnya kalian harus punya rasa percaya diri. Karena kalian sudah sambung silsilah. Yang kedua, termasuk cara untuk tetap sambung silsilah dengan para guru-guru kita. Apa? Tetaplah kamu pada manhaj yang telah ditetapkan oleh para guru-guru kita. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dawuh, Asyaqiyu man kharaja an manhaji aslafihi. Orang yang merugi itu adalah orang yang keluar dari manhaj, metode, sistem yang telah dibangun oleh para pendahulu-pendahulunya. Ini namanya orang yang merugi. Kalau panjenengan ingin beruntung dan tetap sambung silsilah dengan guru-guru kalian, tetaplah sambung manhajnya. Jangan kau rubah manhajnya. Istilahnya apa? Tradisi yang telah dibangun jangan diubah. Budaya yang sudah dibangun jangan diubah. Apa bau-bau itu? Saya juga nggak tahu. Pokoknya ngomong gitu saja. Dirubah-rubah. Makanya prinsip NU walaupun toh masuk di abad kedua, era milenial, tetap prinsipnya NU apa? Al-muhafadzah alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Prinsipnya NU walaupun toh masuk abad kedua, tapi yang lalu tetap dipegang. Karena ini menjadi wujud daripada keberuntungan kita di masa depan. Ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Kalau ada satu komunitas, satu umat, kemudian dia tidak mengerti budayanya, tradisi para leluhurnya, maka dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Kalian pengen indah masa depannya para santri? Pengennya pengen aja atau pengen banget? Tetap pegangan dengan manhaj para sesepuh-sesepuh pondok pesantren Mambaul Falah. Siap? Siap? Insya Allah kalian akan tetap berdiri tegak walaupun toh dahsyatnya angin topan di era milenial menghantam kalian. Kenapa? A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Apa artinya? Wallahu a'lam. Ini makalah yang disampaikan oleh Joy Namad, seorang bintang terkenal dari Amerika di era tahun 60-an. Beliau ini adalah Beliau ini adalah pemain football. Kalau di Amerika football itu permainan bola yang bolanya itu lonjong. Kalau main bola yang bolanya bulat itu namanya soccer. Ini Inggris Amerika. Soccer Amerika ini kalau yang kemarin itu Amerika itu hanya masuk 16 besar. Tapi nggak sampai masuk 8 besar. Gitu nggih? Amerika nggak sampai masuk 8 besar. Amerika paling banter masuk di perempat final, itu pun pada tahun 2002. Ketika Piala Dunia ada di Korsel dan Jepang. Itu masuk perempat final itu, Amerika itu. Tapi kalau yang kemarin Amerika nggak sampai masuk 8 besar. Mentok 16 besar. Kalah Amerika. Ini
Ini Joy Ahmad itu punya satu makalah, a people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan, of their past history, ing sejarah masa lalu nih, jadi maf'ul. Ing sejarah masa lalu nih, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku khobar daripada a people yang depan tadi itu. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar. Iku is like a tree without root. Iku is like a tree koyok wit-witan without roots, kelawan tanpa oyot. Artinya ketika manusia itu kok tidak mengetahui sejarah masa lalunya, nggak mengerti asal usulnya, nggak mengerti budayanya, nggak ngerti tradisinya, apa yang dilakukan oleh para leluhurnya, lebih-lebih meninggalkan metode pembelajaran para leluhurnya, maka orang semacam ini diibaratkan seperti tanaman tanpa akar, tanpa oyot. Ketika dia dihantam dengan arus globalisasi yang memiliki substansi transideologi, transnasionalisme, maka dia akan mudah geblak. Tapi kalau dia kuat berpegangan dengan budaya leluhur, ibarat dia adalah generasi kader-kader bangsa yang memiliki akar yang kuat. Sehingga kapanpun kader bangsa, generasi Nahdlatul Ulama, generasi bangsa khususnya dari pondok pesantren Mambaul Falah, ketika berpegangan dengan tradisi para leluhur, mau seperti apa dunianya, insya Allah pakun tak berubah. Betul? Betul? Tidak akan berubah, tetap istiqomah. Alhamdulillah. Ini tadi awal di sana dikatakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Saya betul-betul terharu, luar biasa. Walaupun toh ada pertanyaan, iki apalnya cuma 10 toh apa sampai selesai. Tapi enggak masalah, tapi itu menjadi satu bukti yang luar biasa. Cocok untuk kalian semuanya, Masya Allah, berpegangan dengan kitab kuning. Yang mana kitab kuning dikatakan, kitab kuning itu kan tradisinya para leluhur kita, betul? Kalian sudah berpegangan dengan kitab kuning 100%, mi'ah bil mi'ah, I'm with you. Saya bersama dengan kalian. Saya setuju dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa? Man arodat taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin. Wa man arodat ta'akhur fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Ini ada di dalam kitab Ad-Da'wah At-Tammah, karangan daripada Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Barang siapa yang ingin berada di barisan depan sebagai pemimpin, sebagai komando, maka fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin. Berpeganglah kalian dengan kitab-kitabnya ulama salaf. Kutubus sofra, kitab-kitab kuning. Kalau kalian mau berada di barisan akhir, ya sudah sana sama kutubul mutaakhirin. Hanya dengan kutubul mutaakhirin, tapi tidak mengindahkan kutubul mutaqaddimin. Di sini menjadi bukti, majelis ini menjadi bukti bahwasannya santri-santri Mambaul Falah insya Allah kelak nanti akan berada di barisan depan semuanya. Sebagai pioner perubahan. Tidak hanya sebagai pioner perubahan, tapi akan menjadi leader of change. Leader, pemimpin dalam perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Kita tunggu nanti. Insya Allah akan ada presiden dari pondok pesantren Mambaul Falah. Amin. Ya kalau enggak tahun depannya lagi. Kalau enggak ya depan-depannya lagi lah. Kalau enggak ya kapan-kapan atau mungkin sampai tahun 2250.
sosok-sosok pemimpin insya Allah akan keluar dari pondok pesantren Mambaul Falah. Tapi itu tadi harus dicatat, asyaqiyyu man kharaja an manhaji aslafihi. Orang yang merugi adalah orang yang keluar dari metode pembelajaran para pendahulu-pendahulunya. Tetap pegangan dengan kitab kuning, jadikanlah pondasi kalian untuk memberikan solusi-solusi untuk segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari para guru-guru kita. Barokah berpegangan dengan kitab kuning, kita akan mendapatkan doa dari para muallif. Barokah berpegangan dengan kutubus salaf, insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para ulama-ulama salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran. Kula tak milih pamit, boyo ini pun rasa sakit. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.